Hai Sobat NTK, bersama saya Serni Nopi Fitrioka. Kita kali ini akan belajar matematika di dalam dunia nyata. Bagaimana ya? Let's go, mari kita belajar. Sebelum kita beraksi, kita butuh kunci rahasianya. Coba lihat peti harta karun ini. Isinya adalah, tada, segitiga siku-siku. Rumus ajaibnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ingat ya, garis C atau sisi miring selalu menjadi sisi terpanjang. Oke, kita sudah tahu nih rumusnya dan kunci rahasianya. Mari kita lihat cara kerjanya dalam kehidupan sehari-hari. Misi pertama kita adalah perjalanan Andi ke rumah Siti. Andi harus berjalan ke timur 3 km, lalu berbelok ke selatan sejauh 4 km. Total jaraknya menjadi, ya benar, 7 km. Wah, kalau dihitung jauh banget ya. Pasti ada cara yang lebih cepat. Tunggu dulu. Lihat rute jalan lurus ini membentuk segitiga siku-siku. Yang mana jarak terdekat ini adalah sisi C. Ayo kita gunakan rumus ajaib kita untuk menghitung jaraknya. Oke, sekarang mari berhitung. Masukkan angkanya, maka 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, hasilnya adalah 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat 16. Maka 9 ditambah 16 yaitu 25. Nah, kita cari akarnya dari 25 adalah, iya benar lagi, 5. Jadi jaraknya cuma 5 km. Coba lihat perbandingannya. Tanpa rumus, kita berjalan sejauh 7 km. Jauh dan melelahkan. Dengan Pythagoras, kita berjalan sejauh 5 km saja dan membuat perjalanan kita lebih cepat. Hanya dengan menarik garis miring, Andi berhasil menghemat perjalanan sejauh 2 km. Keren kan? Misi kedua adalah persiapan Semarak 17 Agustus, di mana warga desa membutuhkan bantuan kita. Mereka ingin memasang tiang panjat pinang setinggi 8 meter. Agar tiang tidak rubuh, kita harus memasang 2 tali penyangga dari sisi yang berbeda. Nah, tantangannya, berapa meter total tali yang harus dibeli agar tiang tersebut kokoh dan tidak roboh? Nah, coba perhatikan gambar di atas. Satu tiang ini menciptakan 2 buah segitiga siku-siku sekaligus. Di mana tiangnya tadi yang kita ketahui adalah 8 meter merupakan sisi tegak bersamaan dari kedua segitiga. Kemudian, tali pertama, jarak pasak menuju tiangnya itu adalah 6 meter. Kemudian, tali yang kedua, jarak pasak ke tiangnya sejauh 15 meter. Ayo kita hitung satu persatu untuk menentukan panjang tali penyangga tiang panjat pinang. Sekarang kita menghitung kebutuhan untuk tali pertama, yang mana kita ketahui tadi jarak pasak ke tiang adalah 6 meter dan tinggi tiang bersamaannya adalah 8 meter. Kita umpamakan jarak pasak ke tiang adalah sisi A dan jarak dan tinggi tiang tadi adalah sisi tegaknya. Maka untuk sisi C adalah kita masukkan ke rumus di mana C kuadrat sama dengan A-nya tadi adalah 6 meter, kemudian ditambah B-nya atau sisi tegaknya 8 meter. Kita kuadratkan keduanya, maka menjadi 6 kuadrat adalah 36, ditambah 8 kuadrat adalah 64, maka C kuadratnya sama dengan 100.
Untuk mencari C, kita akarkan. Maka akar dari 100 adalah 10 meter. Sip, untuk penyangga pertama, kita membutuhkan tali sepanjang 10 meter. Nah, kemudian kita menghitung kebutuhan tali kedua. Sama seperti tali pertama tadi, jarak pasaknya adalah sisi alas dan 8 meter adalah tinggi tiangnya. Maka kita masukkan ke rumus, C kuadrat sama dengan alasnya 15, tingginya 8. Kita kuadratkan, maka C kuadrat sama dengan 15 kuadrat adalah 25, ditambah 8 kuadrat adalah 64, maka C kuadratnya menjadi 225 ditambah 64 adalah 289. Kemudian kita cari akar nih dari 289 itu. Memang terlihat besar, tetapi jangan khawatir, akar dari 289 itu pas sekali adalah 17. Maka tali kedua adalah 17 meter. Kerja bagus! Berkat teorema Pythagoras, kita tahu persis berapa total panjang tali yang kita perlukan. Tali pertama adalah 10 meter dan ditambah dengan tali kedua yaitu sepanjang 17 meter. Maka total panjang tali yang kita butuhkan adalah, iya, benar, 27 meter. Sekarang kita hitung anggaran untuk membeli talinya tadi. Harga talinya adalah 10.000 per meter. Jadi, 27 meter dikali 10.000 hasilnya 270.000. Karena hitungan kita akurat dengan menggunakan teorema Pythagoras, uang desa tidak terbuang sia-sia untuk membeli tali secara berlebihan. Kerja bagus! Nah, kenapa sih Pythagoras itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Bayangkan, tanpa Pythagoras, kita tadi menebak-nebak jarak rute, membuang waktu dan tenaga, bisa juga membeli bahan atau tali terlalu panjang atau pendek, sehingga membuat anggaran membengkak atau merugi. Dengan Pythagoras, maka kita tahu pasti jarak lurus terpendek, tiba di tujuan lebih cepat, bisa menghitung bahan bangunan secara presisi atau akurat, dan tentunya bisa menghemat uang dan anggaran yang kita keluarkan. Terima kasih sudah ikut pertualanganku hari ini. Ingat, matematika bukan sekedar angka di kertas, tapi alat ajaib untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Sampai jumpa di pertualangan selanjutnya. Bye-bye!